Hai guys, selamat datang di podcast Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru bersama saya Mas Rida. Bersama saya ada seorang dokter cantik, Dr. Evalin Bukit MKes, rambutnya pirang, yang jelas orangnya sesuai. Silakan, mungkin sebelum kita memperkenalkan diri dokter kita yang cantik ini, saya akan memberikan sedikit saja yang menjadi topik pembicaraan kita yang lagi hangat akhir-akhir ini mengenai vaksin, pervaksinan. Baik, sebelum kita masuk ke pembicaraan kita, monggo dokter dipersilakan untuk memperkenalkan dirinya. Baik, terima kasih Mbak Ida pujiannya. Selamat siang Mbak Ida dan semuanya. Selamat siang dok. Nama saya Dr. Evalin Meliasari Bukit MKes di Rumah Sakit Bayangkara. Saya sebagai verifikator klaim BPJS dan COVID di unit Kesmik. Ibu COVID ya dok ya? Siap. Bapak COVID-nya ada? Ada. Oh ada ya. Baik dok. Ini kita mau mulai isu yang terkini, isu yang akhir-akhir ini yang sering kita hadapi di lapangan ya. Saya lihat banyak peserta yang ingin divaksinasi, itu mereka memilih vaksin. Saya nggak mau vaksin A, saya nggak mau vaksin B, saya maunya vaksin C. Nah itu gimana tanggapan dokter yang memahami mengenai vaksin ini dok? Baik, sebenarnya begini ya, menurut saya kurang sosialisasi saja sebenarnya untuk masyarakat. Kalau kita nakes kan udah sering, sudah tahu tentu vaksin ini ya. Jadi vaksin ini produk biologi yang isinya itu antigen yang diambil dari bagian tubuh coronanya. Misalnya untuk Moderna dan Pfizer itu dia bagian sedikit genetiknya dari corona. Kemudian kalau Sinovac itu benar-benar virus yang dimatikan atau inactivated. Jadi terus ada satu lagi AstraZeneca itu adenovirus atau yang menyerupai corona. Jadi ini jenis-jenis vaksin ini kemudian disuntikkan ke dalam tubuh kita. Nah, itu gunanya untuk meningkatkan respon tubuh sebagai atau yang kita kenal sebagai antibodi untuk melawan jika virus coronanya menyerang kita gitu. Jadi semua jenis vaksin ini baik karena sudah diteliti tentunya oleh WHO dan juganya untuk Indonesia juga sudah diteliti. Jadi seperti yang kita ketahui kalau untuk yang di sini ya sering itu banyak milih Pfizer kalau nggak salah ya. Iya benar dok. Sebenarnya Pfizer itu direkomendasikan untuk usia di atas 18 tahun untuk booster ya. Di atas 18 tahun kemudian umurnya lansia, kemudian ada riwayat komorbid atau penyakit penyerta, kemudian ibu hamil di atas 12 minggu. Ini sebenarnya yang diutamakan untuk Pfizer atau diduluankan gitu. Sementara yang lain dari situ pilihannya itu bisa Sinovac, bisa Astra. Jadi dewasa muda itu kita arahkan ke AstraZeneca atau Sinovac. Dewasa mudanya ini yang aktif di atas 18 tahun seperti mahasiswa, pekerja, kemudian ibu rumah tangga, nah, itu kita diduluankan ke AstraZeneca gitu. Jadi sesuai dengan ketersediaan vaksin gitu loh. Jadi kan nggak mungkin kita paksakan semuanya Pfizer, nanti AstraZeneca-nya kan jadi tidak dipakai gitu loh. Dan lansianya jadi nanti tidak dapat lagi Pfizer-nya gitu sebenarnya. Jadi sebenarnya vaksin itu bagus semua ya dok ya? Bagus semua. Katanya kalau saya pakai vaksin AstraZeneca saya demam katanya. Terus ada yang bilang pakai vaksin Moderna demam. Bapak saya 78 tahun nggak demam itu pakai Moderna. Itu gimana tuh dok? Responnya vaksin terhadap orang itu? Respon antibodi setiap orang itu berbeda-beda. Respon Mbak Ida dengan respon saya menerima vaksin tentu berbeda. Saya nggak ada demam, cuman sakit kepala. Kemudian nyeri di daerah suntikan. Berbeda-beda dia, jadi semua vaksin itu pasti ada responnya, efeknya, ya? Ada efek sampingnya. Saya demam loh dok. Nah itu. Iya, tapi itu kali ya. Iya, berbeda-beda. Jadi sebenarnya ada yang dokter bilang mengenai vaksin Sinovac tadi yang virus yang dilemahkan gitu dimatikan. Dok ya? Oh dimatikan. Inactivated. Yes. Inactivated. Oh berarti dimatikan. Ya. Itu dengan yang Pfizer. Terus apa satu lagi yang tadi dokter bilang yang mengambil dari Moderna, genetik, ya, mRNA-nya. mRNA. Itu dibandingkan yang dua itu mana yang bagus dok? Antara
Sinovac dengan yang RMA yang sama dokter bilang? bagusnya Mbak Ida. Oh, sama bagusnya. Jadi ini pemirsanya harus tahu ini bahwa ternyata semua vaksin itu sama bagusnya ya dok Iya. ya. Rekomendasi dari Menkes untuk booster itu bisa Sinovac 1, Sinovac 2, kemudian yang ketiga juga bisa Sinovac untuk boosternya. Tapi sekarang nggak ada loh dok Sinovac untuk orang Iya, besar. Iya, makanya tergantung ketersediaan. Oh, Kalau rekomendasi kan itu 1, 2, 3-nya bisa Sinovac, kemudian 1, 2-nya Sinovac, yang ketiganya bisa Pfizer gitu loh. Tergantung ketersediaan vaksin di masing-masing rumah sakit. Ada yang bilang mengenai apa istilahnya efikasi. Ah itu apa itu dok efikasi itu dok? Efikasinya itu untuk Sinovac memang di bawah Pfizer, di bawah Moderna. Yang pertama memang Pfizer urutannya ya. Kalau untuk 18 tahun, 12 sampai 18 tahun dia sekitar 100% kalau saya tidak salah Efikasinya untuk Pfizer. Ya, kemudian makin ke atas dia makin berkurang efikasinya. Oh begitu Ya. dok ya. Kalau untuk efikasi memang Pfizer yang nomor satunya. Ada lagi satu lagi nih dok pertanyaannya nih. Saya nggak tahu kenapa tidak ada booster untuk anak-anak yang 6 sampai 17 tahun. Padahal ya mereka juga vaksinnya vaksin 1, 2 pakai Sinovac. Dosisnya juga sama dengan orang dewasa, nggak beda dari orang dewasa. Itu kenapa tidak ada booster dok? Oke. Sebelumnya kita jelaskan dulu apa kegunaan booster. Ya, booster ini gunanya untuk memperpanjang daya tahan tubuh kita terhadap corona. Jadi kan tadi kita udah vaksin 1, 2 nih. Nah, antibodi itu terbentuk baru di hari ke-12 sampai 28 setelah penyuntikan kedua. Ya kan? Setelah penyuntikan kedua, bukan penyuntikan pertama ya dok Bukan, ya? setelah penyuntikan. Makanya banyak yang kena dia dalam rentang waktu itu, ada yang terkena. Ya. Kadang-kadang ini juga timbul hoak. Udah vaksin kok masih kena. Gitu Bisa kan. jadi gara-gara itu ya dok ya? Padahal itu rentang waktu untuk membentuk antibodi itu ada dong. Nah, itu 12 sampai 28 hari setelah penyuntikan kedua. Itu baru antibodi kita naik. Nah, kemudian booster itu antibodi ini daya tahannya itu antara 2 sampai 6 bulan. Nah, bertahannya antibodi yang terbentuk ya dok ya? Ya, makanya kita disarankan untuk melakukan vaksin ketiga setelah 3 bulan dari penyuntikan yang kedua. Jadi istilahnya kalau sampai 6 bulan katanya baru di booster, mungkin sebelum turun antibodi kita booster dulu untuk menaikkan supaya memperpanjang daya tahan tubuh kita tadi. Nah, terus booster ini berapa lama usianya dok? Booster? Iya. Ya sama juga usianya 3 sampai 6. Makanya nanti kalau misalnya belum tercapai nih, masyarakat Indonesia targetnya kan ada dari Kemenkes berapa yang harus divaksin. Kalau belum tercapai juga dalam tempo waktu yang sudah ditentukan Kemenkes, mungkin nanti bisa ada booster kedua lagi. Kita divaksin keempat. Oh, berarti herd immunity-nya jika sudah di booster dengan booster ketiga, kemudian herd immunity-nya belum tercapai selama sampai 6 bulan, berarti bakalan ada lagi booster kedua. Aduh, berarti ini kita harus siap-siap ini, harus semua divaksin. Makanya ini kita harus supaya jangan vaksin lagi ya dok ya. Iya benar, kita harus cepat gitu loh untuk mendapatkan vaksin ketiga supaya herd immunity-nya bisa tercapai sesuai yang kita inginkan. Jadi kembali tadi dok ke anak-anak tadi, apakah karena anak-anak ini daya tahan tubuhnya termasuk kuat sehingga dia tidak perlu di booster gitu? Benar, itu tadi pertanyaannya ya, kenapa anak-anak tidak booster. Jadi menurut penelitian WHO nih, secara global nih anak-anak kasusnya hanya 2% secara global. Kemudian tingkat kematiannya juga di bawah 5%. Jadi booster ini didahulukan untuk yang orang tadi dewasa, lansia, kemudian orang dewasa yang aktif bekerja nih, yang resikonya lebih tinggi untuk terkena corona. Mungkin nanti setelah tadi tercapai herd immunity, mungkin nanti untuk anak-anak dan remaja bakalan ada boosternya gitu. Juga ya. Berarti memang kalau kita lihat di rumah sakit kita sendiri juga anak-anak itu termasuk ya sedikit pasien COVID-nya dok ya. Mungkin ada juga pengaruhnya kali ya dok ya. Kalau anak-anak ini kan ya dia kan happy tuh. Dia mau kena corona, dia mau nggak kena corona, main bola aja dia. Kan jadi dia happy membentuk antibodinya secara otomatis ya. Beda kita kali orang dewasa banyak mikir gajinya cukup apa enggak, makan apa enggak besok ya dok ya. Memang betul-betul. Siap. Satu lagi nih dok pertanyaannya nih. Ini kan saya tengok ada kemarin itu ya seorang ibu itu
pada sulit sekali memvaksinkan anaknya. Padahal kalau kita lihat respon KIPI terhadap anak itu kayaknya boleh dibilang kecil ya dok ya, kecil ya malah saya bilang karena Iya, mungkin benar. Yang itu tadi mereka anak-anak happy. anak-anak ini kan nggak ada komorbid ya dok ya. Iya. Kita saya nggak tahu ada penyakit hipertensi pada anak, mungkin siapa tahu ada. Tapi saya boleh bilang bahwa pada anak-anak ini penyakit komorbid itu nggak ada. Iya. Jadi sebenarnya apa yang menjadi ketakutan dari orang tua ya dok ya? Sebenarnya itu tadi yang di awal saya bilang sosialisasi ya. Kita sebagai orang tua memang wajar sih takut ya anaknya digigit semut aja kadang-kadang cemasnya Oh berlebihan. itu mah berlebihan itu dok, masa kena gigit semut Apalagi aja. vaksin. Maksud saya ya kita sebagai orang tua banyak juga mendengar, banyak juga melihat. Sudah banyak sekarang media sosial itu bisa dicari di situ apa gunanya vaksin corona. Memang untuk anak-anak kasusnya sedikit ya, itu tadi 2% secara global. Namun kita nggak tahu di dia mungkin itu efek COVID-nya nggak nampak. Tapi begitu nanti dia ketemu dengan orang tua kita di rumah, nah orang tua kita udah lansia, ada komorbidnya. Bisa parahnya di orang tua gitu loh. Untuk anak-anak dia nggak bergejala, tapi kena ke orang tua kita di rumah gawat jadinya gitu. Oh jadi lebih kepada efek penularan Iya. ya dok ya, efek penularan dari seorang anak Iya. kepada orang yang memang berefek Lebih untuk kena, beresiko lebih tinggi. beresiko tinggi. Iya, Ya benar. benar-benar. Jadi memang Tuh, harusnya jadi harus divaksin anak-anak. harus divaksin ya dok anak-anaknya. Jadi ibu-ibu yang punya anak-anak kecil dari 6 tahun sampai 11 tahun, ayo jangan takut untuk divaksin. Ternyata vaksin itu nggak seperti yang kita bayangkan ya dok ya. Tidak, efek sampingnya ringan, cuman demam ya. Seperti vaksin-vaksin yang biasa lah, seperti Iya. vaksin polio, DPT yang dulu kita dapat waktu bayi, waktu anak-anak. Padahal waktu kita punya anak bayi, kita divaksin itu DPT itu demam, kita sudah tahu mikir, Iya, benar. siapkan aja paracetamol ya dok ya. benar. Sama, Kok ini nggak bisa mikir ke situ ya? sama aja Iya, penanganannya. benar. Sama. Jadi memang sebenarnya sangat penting vaksin ini ya dok ya. Ya, benar. Dan kita juga perlu satu hal yang perlu kita tiru mungkin dari anak-anak ini ya, happy-nya itu ya dok ya, Iya. sehingga dia memiliki daya tahan tubuh yang luar biasa. Iya. Kayaknya mama-mama, bapak-bapak ya, orang tua yang terlalu banyak pikiran, memang kita harus happy, bahagia itu indah. Baik, Amin. kayaknya sekian dulu ya dok ya obrolan singkat kita ya, obrolan santai bermanfaat bersama saya Mas Rida dan Dr. Evalin. Salam sehat, ingat jaga kesehatan, prokes, jangan lupa pakai masker, jauhi kerumunan, salam presisi.